Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa, saya mau share lagi kegiatan saya hari ini. Tentunya kegiatan sebagai seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah ini tuh di pagi hari, jadi ini saya mau siapin bekal buat kakak Cindy ke sekolah. Kebetulan di sini tuh saya ada lauk yang diantarin sama tetangga semalam ya teman-teman. Jadi tetangga itu semalam ngadain tahlilan gitu dan saya dikasih lauk ini. Ada sebagian juga yang ada di kulkas, saya simpan di kulkas karena kan kalau nggak disimpan di kulkas takutnya malah basi gitu ya. Semalam juga saya udah nggak makan soalnya kenyang ya teman-teman. Jadi ini tuh lauknya masih utuh, pas baru diantar langsung saya masukin ke kulkas. Sama anak-anak semalam juga udah pada makan, jadinya ini tuh nggak ada yang makan ya teman-teman. Nah ini kakak Cindy saya ambilin sayur sop sama ayam goreng. Untuk sayur sopnya ini nggak saya panasin lagi ya teman-teman, karena sebelumnya itu ada yang komen katanya nggak boleh panasin sayur sop yang ada sayur kolnya gitu. Makanya di sini saya nggak panasin lagi, jadi saya taruh aja di suhu ruang kayak gini karena kan pagi ini juga saya belum mau makan ya. Jadi kalau udah lama di sini pasti juga nggak dingin lagi. Nah di sini tuh tadi ada yang dibungkus daun pisang, itu tuh di sini namanya ilabulo ya teman-teman. Itu kalau buatnya biasanya dari kulit-kulit ayam sama hati ayam gitu ya teman-teman. Terus dikasih tepung sagu sama bumbu-bumbu juga gitu ya. Oke lanjut, ini saya udah selesai isi botol airnya kakak Cindy, dan ini untuk bekalnya saya isi aja di kantong kresek kayak gini ya, karena saya nggak punya tas yang lain gitu. Dan next di sini tuh saya mau sisirin rambutnya kakak Cindy dulu. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya sama pakaian saya yang dilipat di bawah ini. Ini tuh pakaiannya yang saya lipat semalam. Terus ada juga yang di kursi ya teman-teman, itu yang kemarin yang saya angkat kemarin, saya cuci kemarin, belum sempat saya lipat. Yang saya lipat semalam itu cuma yang yang di keranjang gitu, yang udah lama. Jadi saya sambil-sambil aja untuk melipatnya ya teman-teman, gak sekalian, karena biasanya kalau udah banyak banget pasti capek ya. Walaupun cuma duduk pasti ada aja gitu rasa magernya. Semalam itu juga saya itu lipat pakaiannya udah jam berapa ya itu, pokoknya pada maghrib gitu pas saya pulang dari rumah tetangga. Kemarin siang saya itu pas habis angkatin jemuran, saya langsung ke rumah tetangga ya teman-teman buat bantu-bantu di sana. Pulangnya udah menjelang maghrib gitu, dan saya udah nggak balik lagi ke sana ya teman-teman. Sebenarnya disuruh ke sana lagi, cuma saya nggak balik lagi karena si adek juga udah tidur. Oke, di sini saya lanjut aja buat lipatin pakaiannya. Ini tuh masih pagi-pagi, tapi saya alhamdulillah semangat ya buat ngelipat pakaiannya. Tumben banget. Di sini juga posisinya itu si Ade masih tidur ya, teman-teman. Nah, lanjut, ini saya mau rapihin juga sekalian pakaian yang ada di lemari. Cuma sebelum itu saya mau suapin si Ade makan dulu karena tiba-tiba dia itu udah bangun ya, teman-teman. Jadi untuk rapihin pakaiannya nanti aja. Pokoknya dia itu kebiasaan banget ya, kalau habis bangun tidur pasti langsung minta makan, tapi sebelumnya pipis dulu lah ya di kamar mandi. Makanya saya itu nggak bisa kalau misalkan kehabisan stok nasi ya teman-teman, karena dia itu dikit-dikit minta nasi. Alhamdulillah ya. Nah sambil nyuapin dia makan, di sini juga saya mau ngemil dulu ya. Ini tuh kebetulan masih ada kue sisaan yang pas lebaran. Teman-teman udah pada habis belum kuenya atau masih ada? Kalau saya alhamdulillah masih ada beberapa, soalnya saya juga jarang ngemil ya teman-teman. Tapi toplesnya juga udah nggak pada penuh. Dan kalaupun nggak habis sekarang, nanti mau saya pakai aja buat lebaran Idul Adha ya teman-teman, biar nggak perlu buat kue lagi. Nanti kan kalau pakai toples kecil, toplesnya itu bakal penuh, nggak kelihatan gitu udah berkurang kuenya. Tapi nggak tahu juga lah ya nantinya kayak gimana. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini saya mau ambil dulu pakaian yang udah saya lipat tadi. Terus ini untuk pakaian yang ada di lemari saya keluarin.
Nah, pertama-tama ini pakaian saya dulu yang saya keluarin, karena kalau dikeluarin bareng semuanya yang ada di lemari pasti nggak akan muat di sini ya. Soalnya di sini tuh sempit banget, masya Allah. Berhubung juga sekarang kan pas suami lagi merantau gitu ya, jadi saya mau rapi-rapihin isi lemarinya. Soalnya kalau ada pas suami terus rapihin pakaiannya pas suami, dikit-dikit berantakan ya teman-teman, bawaannya emosi. Padahal udah selalu diingetin tapi nggak tahu kenapa tetap aja setiap ngambil bajunya sendiri pasti udah kebongkar lagi semuanya. Jadi kadang kesel sendiri ya teman-teman. Kayaknya kebanyakan suami kayak gitu deh, kalau ngambil pakaiannya pasti pada amburadul gitu. Ada yang sama nggak nih suaminya kayak suami saya? Pasti ada lah ya. Oke, di sini tuh saya lagi lipat-lipatin daster-daster saya. Ini ada beberapa yang udah pada robek ya teman-teman. Tapi ini tuh udah jarang saya pakai karena udah robek gitu di belakangnya. Nggak tahu kenapa saya itu males banget mau ngejahit baju yang robek ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih? Pasti teman-teman pada rajin ya kalau ngejahit pakaian. Ini juga ada beberapa daster yang udah nggak saya pakai karena ngepres gitu ya teman-teman. Nah, ini saya rapihin untuk daster yang pertama. Jadi untuk tempat pakaian saya cuma di 2 kotak itu ya teman-teman. Terus untuk pas suami juga sama 2 kotak. Jadi adil ya. Biasanya kebanyakan itu istri yang lebih banyak daripada suami. Sebenarnya juga lebih banyak sih pakaian saya daripada punya pas suami. Cuma nggak terlalu banyak banget ya teman-teman. Pokoknya udah pas lah kayak gitu. Dan next ini saya mau lanjut untuk lipatin celana-celana saya. Jadi ini saya lipatnya kecil aja kayak gini karena ini tuh nanti mau saya selipin di pinggiran daster-daster saya yang tadi ya teman-teman. Soalnya nggak tahu mau ditaruh di mana juga. Jadi biasanya untuk celananya ini saya lipat kecil kayak gini, terus saya selipin di samping baju. Oh ya, untuk baju yang robek tadi ini nggak saya isi di lemari lagi ya, karena nanti mau saya bikin lap aja. Tapi kadang sayang juga sih daster itu dijadiin lap ya teman-teman. Tapi kalau mau dipakai juga udah males, soalnya bolongnya itu di bagian belakang gitu. Terus ini saya lanjut keluarin baju-baju saya yang bagian paling atas. Pokoknya ini tuh saya rapihinnya bertahap, berkotak gitu. Soalnya kalau ditaruh semua di sini nanti udah nggak muat lagi. Ini aja udah sempit banget ya teman-teman. Cuma bagian lemari sini aja yang saya rapihin. Untuk lemari yang pink di kamar nggak saya rapihin ya teman-teman. Bagian juga masih lumayan rapi. Dan saya itu malas banget mau rapihin lemari yang isinya itu udah numpuk banget ya, udah desak-desakan banget. Nanti aja lah ya saya rapihin yang di kamar. Sebenarnya kemarin itu saya lihat ada yang jualan di Facebook lemari plastik gitu, harganya murah, cuma 200-an ribu. Kayaknya pas lah ya buat pakaian si adek. Cuma takutnya itu nanti ada yang komen lagi, rumah sempit kok nambah-nambah perabotan gitu ya. Makanya biarin dulu lah ya teman-teman. Padahal saya juga biasanya beli barang itu kalau memang ada yang murah pasti langsung saya beli. Cuma kayaknya udah hilang hati deh setelah ada orang yang komen kayak gitu. Dan biasanya juga yang jualan harga murah itu nggak lama, pasti cepat banget habisnya. Tapi ya udahlah ya, nanti aja. Oke, untuk pakaian saya udah selesai saya rapihin, dan next di sini saya mau rapihin untuk bajunya Pak suami. Jadi ini tuh isinya banyak ya, random gitu, ada kardus HP, terus ada dompet saya juga. Pokoknya semuanya saya selipin di sini selagi muat. Soalnya nggak tahu lagi mau ditaruh di mana, jadi saya susun-susun aja kayak gini ya teman-teman. Masya Allah, berantakan banget. Di rumah ini kan saya nggak punya tempat buat barang-barang kecil gitu, jadi saya taruh barang-barang saya campur di pakaian ini. Ini untuk pakaian pas suami cuma sedikit ya, karena yang lain udah dibawa. Tapi memang pakaiannya pas suami itu nggak banyak-banyak banget ya, pokoknya udah cukup lah ya. Dan ini juga udah ada beberapa yang udah nggak dipakai lagi, tapi karena nggak tahu mau ditaruh di mana, ya udah saya tetap taruh di tempatnya semula. Ternyata ini masih banyak celananya Pak suami,
nggak dibawa ya, nggak tahu kenapa. Soalnya juga pas Pak suami packing itu saya nggak ngelihat apa aja gitu yang dibawa. Soalnya dia kan pulangnya udah jam 11-an gitu, pulang dari kerja waktu itu ya, pas malam-malam, dan besoknya dia langsung berangkat. Jadi dia udah pulang jam 11 dan pas sampai rumah langsung packing gitu. Jadi saya nggak tahu karena saya udah tidur. Tapi kalau untuk kaosnya ini sisa sedikit aja ya teman-teman, udah banyak mungkin yang dibawa. Oh ya, ini untuk baju saya yang lain saya selipin aja di bagian paling atas. Sebelumnya itu mau saya taruh di lemari di kamar, cuma kayaknya lemari di kamar juga udah desak-desakan banget. Jadi ya udah saya selipin aja di bagian paling atas. Kebetulan itu lagi kosong ya. Nah lanjut, ini tuh saya ada bundle TV gitu ya. Ini saya beli dulu pas masih tinggal di rumah orang tua. Jadi itu tuh udah lama, cuma saya belum kebeli TV-nya. Dulu kan saya itu sempat jualan online gitu. Nah karena saya jualan online, jadi kan ada yang pesan barang. Sekalian juga saya pesan bundle TV itu di toko yang sama, biar ongkirnya itu gratis ya teman-teman. Tapi sayangnya sampai dengan sekarang belum kebeli TV-nya. Dan jadi saya udah selesai rapihin pakaian. Ini saya mau lanjut untuk rapihin lemari yang bagian sini. Nah di sini tuh ada sisa tisu yang sisaan lebaran ya teman-teman, karena kan tempat tisu saya itu kecil. Jadi kalau tisu banyak itu udah nggak muat, makanya saya kurangin. Dan di sini juga ada peralatan menulisnya Kakak Cindy yang dikirim sama teman dari Malaysia itu loh. Alhamdulillah ya, ini untuk pensil sama peralatan lainnya masih ada sisanya, masih banyak karena ini tuh terlalu banyak. Jadi saya taruh aja di sini. Jangan salfok ya sama tempatnya yang super duper berantakan ini, masya Allah. Pokoknya semua barang-barang yang kecil saya taruh di sini. Sama di sini juga saya taruh rak pink ini biar lebih memudahkan saya buat naro-naro perintilan kecil gitu ya teman-teman. Nah di sini juga ada banyak kotak-kotak. Ini tuh ada kotak tempat buat jarum, ada tempat buat pentul. Pokoknya semuanya saya pisahin dalam kotak-kotak kayak gini ya teman-teman. Nah yang ini tempat buat bros sama pentul gitu. Terus ini tempat buat jarum jahit. Nah di sini tuh nggak muat jarum jahitnya, jadi nanti mau saya taruh aja di tempat lain. Oh ya, di sini juga saya ada bibit kangkung. Ini tuh yang dikasih sama mama saya udah lumayan lama. Cuma belum sempat saya tanam ya teman-teman, karena nggak tahu mau ditanam di mana. Soalnya kan kalau ditanam di belakang rumah juga pasti dimakan sama sapi. Jadi saya simpan dulu di sini. Entah kapan bisa bikin pagar sendiri gitu ya, biar nggak dimasuki lagi sama sapi. Nah ini untuk barang-barangnya saya taruh lagi di tempatnya semula kayak gini. Pokoknya abaikan aja ya ini yang super duper berantakan. Saya susun-susun seadanya aja kayak gini. Nah ini saya ada nemuin uang koin. Kayaknya rasanya itu senang ya kalau nemuin uang koin kayak gini. Ini ada 6.000 kalau nggak salah. Jadi nanti itu mau saya simpan aja di celengannya Kakak Cindy. Nah di sini juga ada buku. Ini tuh buku saya gitu ya buat nulis-nulis. Pokoknya buat nulis-nulis segala macam gitulah ya. Terus di sini juga saya nyimpan kaset DVD pernikahan saya ya teman-teman. Ini tuh sampulnya jelek banget, soalnya make upnya itu udah keputihan banget ya. Nggak tahu kenapa make up pengantin dulu itu jelek-jelek. Kalau sekarang make upnya itu udah pada cantik-cantik, nggak setebal yang dulu. Nggak tahu kenapa dulu juga bedaknya itu udah 10 cm gitu. Kalau ngelihat video pernikahan saya rasanya itu kayak malu gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini saya udah selesai rapihin isi lemarinya. Ini pakaiannya udah pada tertata rapi lagi. Dan ini untuk bagian hanger ini gak saya rapihin ya. Ini di bagian bawahnya ada jeans-jeans zaman jahiliyah ya. Masih belum berhijab gitu, jadi masih pakai jeans. Nah itu saya taruh di bawah. Sebenarnya menu-menuhin lemari sih, tapi nggak tahu mau dikemanain juga. Soalnya kan katanya nggak boleh ngasih pakaian yang nggak tertutup gitu ya ke orang lain.
Nah, di sini untuk dompet sama yang lainnya itu saya kembaliin lagi ke tempatnya karena nggak tahu juga kan mau ditaruh di mana. Terus ini untuk hoodie-nya pas suami mau saya cuci, soalnya kan pas suami lama ya pulangnya. Nah, habis ini saya tinggal sapu-sapu aja ya teman-teman, cuma nggak saya videoin lagi. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.